Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, saya mengajak saudara menyiapkan hati untuk kita berdoa bersama-sama sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan yang ada saat ini, tidak sedikit orang Kristen yang merasa sudah tidak sanggup lagi. Mereka merasa putus asa dan pada akhirnya menyerah dengan masalah-masalah yang menekan kehidupan mereka. Mereka mulai meragukan Tuhan dan menganggap tidak ada penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, apalagi pembelaannya. Melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita diajar satu hal bahwa sesungguhnya kita memiliki kesanggupan menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Namun dengan catatan, kita harus melihat setiap pencobaan melalui cara pandang yang benar. Ada 5 kata kunci yang perlu kita pahami dan mengerti, supaya kita melihat setiap masalah, pergumulan, atau pencobaan dengan cara pandang yang benar. Kalau saya ibaratkan beban persoalan adalah 100%, maka kalau kita bisa memahami ke-5 kata kunci berikut ini, maka masing-masing akan mengurangi beban sebesar 20%. Kata kunci yang pertama adalah pencobaan-pencobaan biasa. Maksudnya adalah bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kita adalah masalah yang biasa dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Selagi kita hidup, dari mulai lahir sampai masa tua, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah. Ketika kita memandang bahwa masalah kita adalah hal yang biasa, maka persentase beban masalah tersebut dalam pikiran kita sudah berkurang 20%. Semakin ringan beban kita. Kata kunci yang kedua, tidak melebihi kekuatan. Maksudnya adalah, setiap kita menghadapi masalah, kita harus ingat bahwa masalah-masalah tersebut tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan karena Tuhan tahu kapasitas kita, bahwa kita akan mampu melewatinya. Sama halnya dengan soal-soal ujian yang diberikan di sekolah untuk para murid yang dibuat oleh setiap guru. Tentunya berdasarkan materi yang sudah pernah diberikan dan kemampuan para murid. Tidak ada seorang pun guru yang menginginkan muridnya gagal. Apalagi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, Guru Agung kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita memandang seperti ini, memahami hal ini, bahwa setiap masalah kita tidak akan melebihi kekuatan kita, maka beban masalah dalam hidup kita akan berkurang lagi 20%, tinggal 60%-nya. Kata kunci ketiga, perhatikan kata Allah setia. Saat kita menghadapi masalah atau pergumulan, kita perlu memandang pada kesetiaan Allah. Allah selalu setia pada janji-janjinya, dan Allah setia pada orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Pegang terus janji Allah, serta terus berharap padanya. Dalam kisah Ayub, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub mampu mengatasinya. Allah tidak akan pernah izinkan iblis mencobai Ayub kalau Allah tidak yakin bahwa Ayub akan mampu melewatinya. Dan kita melihat bahwa iblis tidak bisa sembarangan terhadap Ayub, karena Allah telah menentukan batasan
atau limit yang Ia tentukan sendiri atas Ayub. Di dalam hal ini kita belajar bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam kesetiaannya, walaupun iblis yang membuat masalah tersebut, tetapi tetap tidak akan melampaui kemampuan Ayub. Dengan mengingat kesetiaan Allah, maka beban masalah dalam pikiran kita kembali berkurang 20%. Sampai di titik ini, beban itu sudah berkurang lebih dari setengahnya. Kata kunci yang keempat adalah jalan keluar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa setiap masalah yang terjadi selalu ada solusinya. Namun dalam hal ini, tetap dibutuhkan kesabaran dan ketabahan kita untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita. Allah tidak pernah mengizinkan masalah terjadi tanpa sekaligus memberikan jalan keluarnya. Masalah dan jalan keluar adalah paket lengkap dari Allah untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Miliki keyakinan ini, maka beban kita kembali berkurang 20% dan hanya tinggal 20%. Dan kata kunci yang terakhir adalah dapat menanggungnya. Kita harus mengerti bahwa Allah mengizinkan pergumulan tersebut karena Allah tahu setiap orang yang diizinkan mengalaminya pasti mampu menanggungnya. Rasul Paulus mengalami pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan pelayanannya, tetapi ia dapat menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita diizinkan menghadapi masalah, yakini dan percayalah bahwa kekuatan Allah akan diberikannya bagi kita, sehingga kita pasti dapat menanggungnya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata tidak sanggup. Karena apalagi yang perlu kita takutkan dalam menghadapi segala badai pencobaan? Tidak ada lagi. Melalui renungan ini kita belajar bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa kita sanggup menghadapi segala badai pencobaan dalam hidup. Jangan lupakan 5 kata kunci dalam pesan Tuhan dalam episode ini, sehingga masalah dan pergumulan kita tidak membebani kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap kita supaya kita dapat menanggungnya. Jangan menyerah terhadap berbagai pencobaan, pergumulan, atau masalah yang sedang saudara hadapi. Percayalah, kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan juga telah menyediakan jalan keluarnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kesetiaan, kebaikan, kasih setia, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami semakin mengerti dan percaya bahwa Engkau memegang kendali dan otoritas sepenuhnya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwasanya setiap pergumulan, masalah, bahkan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak akan melampaui batas kemampuan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan kami di dalam kesetiaan-Mu, sehingga kami dapat menanggungnya. Hamba berdoa untuk seluruh pendengar episode ini ya Tuhan, mereka semua dapat menanggung dan melewati semua pencobaan-pencobaan yang mereka alami dengan kekuatan ilahi. Sempurnakan renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, menjemput kita semua, dan kita semua akan memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.